Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Holil Rahman. Di sini kita akan membahas manfaat fisika kuantum di kehidupan sehari-hari. Di sini di antara kamu ada gak sih yang tahu fisika kuantum? Ya, pengertian fisika kuantum sederhananya adalah adalah suatu bidang fisika yang luas yang meliputi setiap mata pelajaran yang bersangkutan dengan sistem yang menunjukkan efek mekanisme kuantum yang terkenal. Mungkin di antara kamu ada yang suka nonton film dengan tema fiksi ilmiah seperti film pahlawan super Ant-Man dan Avengers Endgame, yang mana di film itu diperlihatkan penggunaan dari fisika kuantum yang dapat mengubah ukuran benda, maupun itu benda mati maupun dan hidup, dan bahkan dapat kembali ke masa lalu dengan melompati dimensi lain. Tetapi dari semua hal yang keren itu, kamu pernah berpikir gak sih apa benar itu manfaat dari fisika kuantum di kehidupan sehari-hari? Dan mungkin jawabannya itu masih sebuah teori, jadi belum bisa dipraktikkan atau belum bisa dibuktikan secara realnya di dunia nyata. Faktanya, fisika kuantum ada di sekitar kita. Alam semesta seperti yang kita kenal berjalan dengan atom kuantum, dan sementara itu fisika klasik tidak bisa menghitung atau mengukur semua hal yang ada di alam semesta ini. Makanya fisika kuantum muncul untuk membantunya. Ada banyak fenomena sehari-hari yang akrab dengan kita mungkin disebabkan oleh efek kuantum. Dan berikut mungkin ada contoh yang mungkin kamu ketahui tapi kamu tanpa kamu sadari itu adalah efek dari kuantum itu sendiri. Yang pertama adalah pemanggang roti. Cahaya merah dari elemen pemanas saat kamu memanggang sepotong roti adalah pemandangan yang mungkin akrab bagi sebagian dari kita. Ini juga tempat fisika kuantum dimulai, menjelaskan mengapa benda panas memancarkan warna merah. Tentu adalah masalah yang harus dipecahkan oleh fisika kuantum. Warna cahaya yang dipancarkan oleh benda panas adalah contoh dari jenis fenomena universal sederhana yang menarik bagi fisikawan teoritis. Tidak peduli apa benda itu dibuat, jika benda itu dapat bertahan ketika dia dipanaskan sampai suhu tertentu, spektrum cahaya yang dipancarkannya sama persis dengan zat lainnya. Perilaku universal semacam ini menarik banyak fisikawan yang ada di tahun 1800-an. Tetapi tidak ada yang mampu memecahkan masalah ini pada tahun itu. Makanya bahwa cahaya tidak bergantung pada komposisi, menyarankan pendekatan universal yang sederhana. Kamu menghitung semua warna cahaya yang mungkin dipancarkan suatu objek dan memberi masing-masing bagian yang sama dari energi yang panas yang terkandung dalam objek tersebut. Masalah dengan ini adalah bahwa ada lebih banyak cara untuk memancarkan cahaya frekuensi tinggi daripada cahaya frekuensi rendah. Dan pemanggang roti yang kamu punya itu harus menyemprotkan sinar X dan sinar gamma ke seluruh dapur. Itu jelas bukan hal yang baik. Solusi untuk masalah ini ditemukan oleh fisikawan yang memperkenalkan hipotesis kuantum bahwa cahaya
itu hanya dapat dipancarkan dalam potongan energi yang terpisah. Kelipatannya bilangan bulat dari konstanta kecil dikalikan frekuensi lampu. Untuk cahaya frekuensi tinggi, kuantum energi lebih besar daripada bagian energi panas yang dialokasikan untuk frekuensi itu. Dan dengan demikian tidak ada cahaya yang dipancarkan pada frekuensi itu. Ini memotong cahaya frekuensi tinggi untuk menghasilkan formula yang cocok untuk spektrum cahaya diamati dari objek panas yang dengan presisi tinggi. Jadi jika kamu memulai hari kamu dengan sepotong roti yang dipanggang, mungkin kamu sudah mempraktikkan fisika kuantum dalam memulai harimu gitu. Selanjutnya ada lampu fluorescens. Bola lampu pijar di bangunan tua membuat cahaya dengan mendapatkan sepotong kawat yang cukup panas untuk memancarkan cahaya putih terang yang membuat mereka kuantum dengan cara yang sama seperti pemanggang roti. Jika kamu memiliki bohlam Fluorescens di sekitar kamu, baik tabung itu panjang atau bohlam CFL berkelok-kelok yang lebih baru, kamu dapat mendapatkan cahaya dari proses kuantum gravitasional lain. Jauh di awal 1800-an, fisikawan memperhatikan bahwa setiap elemen dalam tabel periodik memiliki spektrum yang unik. Jika kamu mendapatkan uap vakum yang panas, mereka akan memancarkan cahaya yang pada frekuensi diskrit dalam jumlah yang kecil. Dengan pola yang berbeda untuk setiap elemen, garis frektal ini dapat dengan cepat digunakan untuk mengidentifikasi komposisi bahan yang tidak diketahui, bahkan untuk menemukan keberadaan elemen yang sebelumnya tidak diketahui. Helium misalnya, pertama kali dideteksi sebagai garis frektal yang sebelumnya tidak diketahui dalam cahaya matahari. Meskipun ini tidak dapat disangkal efektif, tidak ada yang bisa menjelaskannya sampai tahun 1913 ketika Niels Bohr mengambil ide kuantum dan memperkenalkan model atom kuantum pertama. Bohr menyarankan bahwa ada keadaan khusus tertentu di mana elektron dapat dengan senang hati mengorbit inti atom dan atom menyerap dan memancarkan cahaya ketika mereka bergerak di antara keadaan tersebut. Frekuensi cahaya yang diserap atau dipancarkan tergantung pada perbedaan energi antara keadaan dengan cara yang dipakaikan oleh Planck, sehingga memberikan satu set frekuensi diskrit untuk setiap atom konvektif. Ini adalah ide radikal, tetapi berhasil dengan cemerlang untuk menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh hidrogen dan juga sinar cahaya yang dipancarkan oleh sebagian elemen. Sementara gambaran modern tentang apa yang terjadi di dalam atom sangat berbeda dari model awal Bohr. Ide intinya sama, elektron bergerak di antara keadaan khusus di antara atom dengan menyerap dan memancarkan cahaya dengan frekuensi tertentu. Ini ada ide inti di balik lampu neon. Di dalam bola lampu neon
ada sedikit uap merkuri yang tereksitasi menjadi plasma. Merkuri kebetulan memancarkan cahaya pada frekuensi yang sebagian besar jatuh dalam spektrum yang terlihat dengan cahaya yang menyentuh mata kita dengan berpikir bahwa cahaya itu terlihat putih. Selanjutnya ada komputer. Sementara model quantum bot tidak dapat bisa berguna, pada awalnya tidak datang dalam alasan fisik mengapa harus ada keadaan khusus untuk elektron yang magnet. Itu tidak datang selama hampir 10 tahun, tetapi begitu ide itu terkunci atau didapatkan, itu ternyata menjadi dasar bagi revolusi teknologi paling transformasi abad akhir. Ide radikal yang memberi dasar fisik untuk keadaan energi khusus Bohr berasal dari Louis Wolke, seorang PhD. Dia menyarankan bahwa seperti Planck dan Einstein telah memperkenalkan sifat seperti partikel untuk membuang cahaya, di mana berkas cahaya dapat dianggap sebagai aliran kuanta cahaya yang masing-masing membawa satu unit energi untuk frekuensi itu. Mungkin ada perilaku seperti gelombang yang sesuai untuk partikel seperti elektron. Jika kamu memberikan elektron pada gelombang yang bergantung pada momentumnya, kamu menemukan bahwa ada orbit gelombang berdiri, di mana gelombang elektron menyelesaikan sejumlah osilasi di bilangan bulan saat mengelilingi inti, dan ini memiliki energi yang tepat untuk menjadi energi khusus Bohr dinyatakan dalam hidrogen. Memikirkan gelombang-gelombang itu bahwa Edwin Schrödinger persamaan gelombangnya, dan dengan demikian salah satunya pendekatan utama untuk teori mekanika kuantum modern ini. Sifat gelombang elektron saat menggunakan pemahaman kita tentang bagaimana mereka bergerak melalui material yang mengarah pada pemahaman modern kita tentang pita energi dan celah pita di dalam material. Kita dapat menggunakan fisika ini untuk mengontrol sifat kelistrikan semikonduktor, dan dengan menyatukan bit silikon dengan campuran elemen lain yang tepat, kita dapat membuat transistor kecil yang membentuk bit dasar yang digunakan untuk memproses informasi digital. Jadi, setiap kali kamu menyalakan komputer, misalnya untuk mengerjakan tugas atau menonton film, kamu itu sebenarnya sedang mengeksploitasi sifat gelombang elektron dan kontrol materi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin bukan jenis komputer kuantum yang mungkin sangat cepat, tetapi setiap komputer modern membutuhkan fisika kuantum untuk bekerja dengan baik.
Sekian dari saya. Mungkin di antara kamu masih di antara kamu mengetahui manfaat-manfaat fisika kuantum lainnya di kehidupan sehari, bisa diisi di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.